Yang pertama menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan media, rekan-rekan pers guna memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya ditemani dan memang saya ajak jajaran daripada direksi Mas Didit. Ya, Mas Didit, sedangkan saya Sudiman Sidabuke adalah legal permanen daripada Black Hole. Nah, untuk murninya, freshnya tentang pemberitaan, saya minta juga Mas Didit untuk memberikan keterangan. Yang kedua, kenapa kami mengundang teman-teman pers, ini adalah di dalam rangka mencoba menjernihkan keadaan yang sebenarnya, sehingga kemudian masyarakat mempunyai pandangan yang clear, yang jernih juga, gitu kan. Nah, persoalannya sekarang adalah kami ini hanya tentang korban dan pelaku itu memang ada minum di sini, tetapi peristiwanya, meninggalnya atau diduga penganiayaannya itu tidak terjadi pada wilayah properti kami. Itu yang ingin kita tegaskan. Dan yang berikutnya adalah dari segi perizinan semuanya kami lengkap. Ya. Oke, saya minta Mas Diri yang menjelaskan. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas Andiani pada 4 Oktober 2023 kemarin. Untuk kronologinya, pertama-tama kita menerima reservasi atas nama Pak Yuna pada pukul 5 sore. Setelah itu Pak Yuna baru datang menginjak di Black Hole pada pukul 8 malam. Itu Pak Yuna dengan teman-temannya. Pada saat itu tidak bersama dengan pelaku dan korban. 90 menit kemudian, sekitar setengah 10, jam 10, pelaku dan korban memasuki wilayah kita dan masuk ke room bersama Pak Yuna. Pada pukul 11.50, Pak Yuna dan teman-temannya keluar dari outlet, di mana pelaku dan korban masih di dalam room, di room 7. 10 menit kemudian baru pelaku dan korban keluar dari outlet dan jalan menuju lift. Nggak lama kemudian, sekitar 10 menit, pelaku dan korban kembali lagi ke Black Hole, menanyakan tentang CCTV kita. Jadi pelaku menyatakan bahwa ingin melihat CCTV di lift. Waktu itu alasannya adalah ingin lihat CCTV karena ceweknya ini jengkel karena merasa ditampar oleh para pelaku. Nah, pada saat itu dihandle sama tim security kita. Tim security kita jelas mengatakan bahwa CCTV di lift ini merupakan area mall, bukan area Black Hole, di mana kita tidak memiliki wewenang untuk mengakses CCTV tersebut. Sehingga jika pelaku masih ingin meminta CCTV tersebut, silakan ke area manajemen mall. Setelah dijelaskan itu, pelaku dan korban kembali turun ke bawah. 5 menit kemudian pelaku kembali lagi sendirian dan menanyakan hal yang sama. Tentunya kita juga menjawab hal yang sama, bahwa CCTV ini bukan di atas wewenang kita, tapi wewenang manajemen mall. 20 menit setelah, sekitar 12.40, kita diinfokan oleh tim security bahwa ada tamu dari Black Hole tergeletak di basement. Dari situ kita mengutus tim security ke bawah untuk mengecek apakah benar. Dari situlah kronologi yang hanya kita terima sampai sekarang. Mas, bisa dijelaskan nggak sebelumnya bahwa di tempat ini, di tempat hiburan ini, apakah sebelumnya sudah ada penganiayaan atau memang berada di luar? Belum pernah, Pak. Di tempat kita tidak ada penganiayaan dan sebagainya. Kalaupun ada kekerasan, tim security kita langsung akan menangani itu, Pak, untuk meleraikan. Nah, terbukti juga di CCTV kita bahwa selama pelaku dan korban di wilayah kita tidak ada kontak-kontak fisik yang sangat berlebihan. Jadi sampai dia masuk dan keluar dari outlet, sepertinya biasa aja gitu, berbincang-bincang biasa dan sehat-sehat semua, Pak. Berarti peristiwa parahnya itu di luar area benar ya? Ya Mas, nah, ini kan tentu kan ada peristiwa pembunuhan Mas ya. Tentu polisi kan intervensi turun untuk melakukan pemeriksaan. Apakah Black Hole sudah dipanggil dan periksa dalam hal ini? Dari antara kita sudah ada beberapa orang yang diperiksa. Ya. Dan kita menjelaskan apa adanya. Artinya saya ingin tegaskan kembali bahwa ada dugaan penganiayaan yang kemudian membawa korban sampai meninggal
itu tidak terjadi di wilayah properti daripada black hole. Keterangan dari pengacara kemarin, si korban ini sebelum meninggal di dalam room sempat dianiaya, ditendang, terus sempat kirim voice note juga, dan voice note itu sudah tertransmisi ke pengacara. Itu apa betul? Ya, kalau yang kita baca di media itu bahwa penganiayaan itu terjadi adalah di lift, ditendang, ditampar, dan lain sebagainya, tetapi bukan di wilayah kita. Nah, jangan sampai ada asumsi bahwa lift itu adalah lift yang merupakan individual yang menjadi wilayah properti daripada black hole. Tidak. Tapi lift itu adalah properti daripada mall. Artinya mereka turun dan naik. Tetapi itu bukan liftnya black hole. Nah, peristiwa tentang pemukulan sebagainya tidak terjadi di wilayah kita. Termasuk di dalam room itu tidak ada? Tidak ada. Termasuk dipukul sama apa botol minuman takeaway itu? Itu tidak ada. Yang kita baca di media itu kan adalah di lift katanya kan. Karena mereka yang datang minum kemarin kan bukan hanya mereka berdua, tapi sejumlah lebih masalah sekitar 7 atau 8 orang. Benar. Dan mereka memang minum memang iya. Iya Pak, dari hasil pemeriksaan polisi ada yang diperiksa ya Pak ya. Baik. Terus hasilnya posisi black hole sebagai apa Pak? Sebagai saksi saja. Belum ada peningkatan. Enggak ada. Saksi aja menjelaskan. Dan itu saya pikir wajar aja karena memang sejarahnya mereka kan memang minum di tempat kita beserta teman-temannya. Wajar aja menurut tempat saya itu. Itu kalau yang ada di gambar itu kan SOP pengamanan waktu melihat ada yang tidak berdaya, seperti apa tindakannya? Tindakan daripada security kita tidak tahu persis ya, karena kita juga nggak terlalu memperdalam lebih jauh, karena saat lagi saya intinya kita tidak terlalu concern karena itu tidak berada di wilayah kita. Jadi security yang nangani di bawah itu bukan security-nya black hole, tapi adalah security daripada mall. Jadi kalau statement dari polisi yang menyebutkan bahwa pertengkaran disaksikan oleh security black hole KTV nggak benar ya Pak? Nggak ada. Itu security mall. mall. Pertengkaran itu kan berarti pertengkaran itu kan ada di ruangan kita kan. Nah itu kan menjadi wilayah tanggung jawab kita kan. Nah itu tidak ada di kita. Dan kita juga pada waktu mereka minum juga tidak ada juga security juga yang sampai turun ke situ juga nggak ada. Karena memang nggak ada masalah. Berarti dipastikan dari room 7 sampai keluar arah lift di area black hole KTV nggak ada ya pertengkaran itu ya? Nggak ada. Yang kita lihat tidak ada dan yang kita saksikan juga nggak ada. Dari pemeriksaan CCTV di sini juga nggak ada? Nggak ada. Rekaman sudah dibawa polisi Kamu juga? sudah ya? Sudah. Berapa barang bukti yang dibawa dari sini? Dari kita ada berapa? Ini masih CCTV. Masih CCTV. satu Sisa botol. sisa botolnya yang dibawa. Oh, Botol tequila itu? Benar. betul. Satu atau dua? Satu aja. Bisa dijelaskan lagi nggak? Pelaku kan sempat bertanya terkait CCTV. Itu apa alasannya dia menanyakan itu? Jadi pelaku menanyakan karena ingin bukti bahwa jadi ceweknya ini marah-marah. Jadi dia merasa dia ditampar oleh pelaku dan ngotot minta CCTV. Cuman yang menanyakan CCTV adalah si pelaku ke security kita. Itu yang hanya kita dengar dari para pelaku. Terus dari pihak Blackholnya? Kita menjawab tentu CCTV di lift itu bukan di wewenang kita, tapi di wewenangnya mall. Jadi sehingga jika mereka masih ingin meminta CCTV tersebut, silakan langsung ke manajemen mall. Itu saat sudah terjadi penganiayaan atau seperti apa? Setahun? Tidak tahu. Sekitar jam berapa Mas waktu dia pertama Sekitar keluar? 12.20 Malam. Itu pertama kali keluar dari room? Mereka Kalau berdua? pertama kali keluar dari room di 12.12. Setelah itu mereka turun, terus naik lagi sekitar 12.20 menaikkan CCTV. Benar. Ya, ya Pak. CCTV ini apakah di black hole tidak ada CCTV internal? Ada. Selain penguasaan mall. Ada ya? CCTV di wilayah outlet kita ada, Pak. Punya. Ada 5 berarti yang dari black hole dibawa sama polisi? Ya. 5 itu lokasinya Sosok mana? dari si pelaku dan korban itu memang sering berkunjung ke sini atau Baru pertama kali. Korban dan pelaku baru pertama kali itu. kejadian itu? Baru sekali aja. Sekali di hari malam itu. Iya. Kalau Mas bisa dipastikan berarti sosok perempuan yang meninggal itu bukan karyawan atau karyawati sini ya? Bukan. Murni sebagai tamu. Benar. Mas, kalau 5 CCTV yang tadi diamankan sama polisi, boleh disebutin nggak lokasinya yang di dalam black hole ini mana aja tadi yang diamankan? Saya rasa harus langsung ke bagian polisi ya untuk mengetahui. Ya Mas, tadi pertama kali kan waktu booking ini yang masuk yang bawa korbanan itu siapa namanya?
Pak Yuna. Pak Yunan itu sebagai apa waktu itu? Sebagai pengunjung juga. Pengunjung juga. Benar. Nggak mungkin masih ada keluarga atau bagaimana pertemanan? Kita hanya tahu Pak Yuna sebagai pengunjung aja. Waktu itu dia bersama teman-temannya. Jadi asumsi kita pelaku ini juga temannya Pak Yuna. Ada 7-8 orang berarti yang... Ya, di dalam ruangan itu. Oke. Artinya barangkali perlu juga diperjelaskan yang order ruangan untuk mereka kumpul-kumpul dengan temannya di sini itu bukan korban dan bukan pelaku, tetapi adalah saudara Yuna. Yang dia order itu adalah pada sekitar sore harian ya. Mau ngajak untuk kumpul-kumpul sama temannya. Itu yang perlu dipertegas. Jadi yang order itu bukan korban ataupun pelaku, tetapi saudara Yuna.